Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardi Firmansyaroni, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video yang saat ini kalian tonton, baik di pagi hari, siang hari, bahkan atau di malam hari, saya akan membicarakan suatu topik yang berhubungan dengan rasa sikap tolong-menolong di masa pandemi seperti ini. Oke, kita lanjut. Wabah COVID-19 ini telah memberikan banyak dampak pada kehidupan masyarakat di Indonesia, teman-teman. Khususnya dalam bidang perekonomian. Banyak yang mengalami kesulitan untuk mencari nafkah dan omsetnya pun menurun. Bahkan ada beberapa pihak perusahaan yang sampai merumahkan karyawannya atau melakukan PHK kepada karyawannya. Meskipun begitu, ada pula nih teman-teman beberapa pihak yang diuntungkan. Misalnya produsen masker, vitamin C, hand sanitizer, dan hal yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Namun, hal tersebut hanya dirasakan oleh segelintiran orang-orang saja, teman-teman. Maka dari itu, rasa tolong menolong dan peduli pada saat wabah seperti ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, berbagai lapisan masyarakat turut serta melakukan aksi bagi-bagi sembako untuk berbagai kalangan, seperti driver ojek online, terus kepada tukang beca, pemulung, kaum duafa, dan sebagainya. Walaupun sembako yang diberikan tidak bisa mencukupi kebutuhan kehidupan mereka dalam waktu yang lama, paling tidak pemberian itu sudah bisa memberikan sedikit kebahagiaan pada mereka, teman-teman. Sekecil apapun bentuk pertolongan kita kepada orang di sekitar itu pasti akan lebih bermanfaat untuk mereka yang membutuhkannya, teman-teman. Jika hal ini bisa menular ke lainnya, tentu dampaknya akan sangat besar ya, teman-teman. Jadi, kita jangan sampai kalah dengan virusnya. Rasa tolong pun, menolong pun juga perlu kita tularkan kepada orang-orang lain. Anjuran tolong menolong dalam Al-Quran itu pun sudah ada nih, teman-teman. Sikap saling peduli dan tolong menolong menjadi salah satu ciri khas dalam budaya Islam. Hal ini dilantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, teman-teman, dan mengamanatkannya dalam dalil Al-Quran kepada seluruh umat manusia. Misalnya, dalam surat Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan serta ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya siksa Allah amatlah besar. Tak ayal, perintah tolong menolong dalam agama ini kerap direpresentasikan dalam aksi kepedulian. Tak sedikit, misalnya di Indonesia, hadirnya lembaga-lembaga filantropi juga diusung oleh semangat kepedulian dan sikap tolong menolong yang tinggi. Budaya gotong royong dan turut serta mengulurkan bantuan dalam Islam diterapkan di banyak lini, teman-teman. Tak terkecuali dalam unsur aspek ekonomi syariah, di mana kepedulian dalam perkara perekonomian juga ditonjolkan dengan berhati-hati dalam mengambilkan langkah ekonomi agar tidak merugikan atau menzolimi ekosistem dan masyarakatnya, teman-teman.
barangkali ada di antaranya nih teman-teman belum melakukan bersedekah atau tolong-menolong dalam bentuk hal apapun. Maka dari itu, ada beberapa hal yang bisa kawan-kawan lakukan dalam rangka tolong-menolong saat wabah COVID-19 ini, teman-teman. Yang pertama, patuhi instruksi. Kenapa sih kita harus patuhi instruksi? Karena kita itu ya jadi bisa mengurangi virus COVID-19 ini, teman-teman. Lalu yang kedua itu ada sedekah. Sedekahkan apa yang teman-teman miliki, bisa berupa tenaga, uang, ataupun hal yang bisa menolong orang lain. Banyak kok di luar sana lembaga-lembaga yang membuka donasi, seperti pemberian APD, ataupun pemberian sembako, teman-teman. Teman-teman juga bisa menyumbangkan tenaga dengan membantu penyemprotan disinfektan di lingkungan RT atau RW teman-teman yang sekarang tempati nih, teman-teman. Lalu yang ketiga itu ada pemberian edukasi kepada orang lain gitu. Optimalkan edukasi kepada orang-orang terdekat teman-teman melalui sosial media ataupun secara saat bertemu secara langsung. Hal ini penting dilakukan teman-teman agar orang-orang terdekat juga melakukan upaya penghentian wabah COVID-19 ini. Disadari atau tidak disadari, banyak orang yang di luar sana masih belum begitu yakin dengan bahaya wabah COVID-19 ini. Dengan sering memberikan edukasi kepada orang lain, akan baik melakukan penyampaian secara langsung atau secara media sosial yang harapannya itu agar kesadaran masyarakat semakin meningkat, teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatannya, patuhi protokolnya, dan jangan lupa selalu menggunakan masker ketika berkegiatan di luar rumah agar kita menjagai atau melindungi keluarga atau orang-orang yang kita cintai di sekitar lingkungan kita, teman-teman. Dan selalu berpikiran yang positif. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
badrun, anta nurun fawqa nurin, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin, anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam.